Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ucapkan kepada anak-anakku, ya. Kalian ketemu lagi dengan Bapak Imam Suandi di sini, ya. Akan menyampaikan materi pertemuan yang kedua, yaitu tentang kita akan belajar tentang pengolah kata, ya, atau biasa dengan Microsoft Office dan Microsoft Word, ya, yang ada di dalam Microsoft Office, ya. Pekerjaan ini ada di salah satunya yaitu di KD atau kompetensi dasarnya, yaitu 3.4, ya. Itu nanti akan saya jelaskan, ya, bagaimana cara membuat bentuk surat kabar, ya. Teksnya itu seperti surat kabar lah, ya, koran misalnya, atau majalah, untuk surat-surat kabar yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak akan menyampaikan materinya tentang bagaimana cara membuat label, ya. Label yang bisa ditempel di dalam surat undangan. Apakah itu undangan hitanan, ya, atau undangan pernikahan misalnya. Kita suka melihat, ya, ada nama. Nah, nama orang yang akan atau yang diundang itu ditempelkan, ya, di halaman depan. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu? Mari kita simak bareng-bareng, ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Kalau ada yang mau menggunakan laptop, ya, kita belajar bareng-bareng, ya, supaya kita konsentrasi, ya, bisa mengikuti dan bisa mengerjakan dengan baik, ya. Yang pertama, kita akan membuat surat kabar, ya. Awal-awalnya jangan lupa, karena kita menggunakan program Microsoft Office, maka dibuka lebih dahulu programnya, program Microsoft-nya, Microsoft Office-nya. Nah, setelah itu kita ketik teksnya, teks yang akan kita buat surat undang atau bentuk surat kabarnya, ya. Ini saya berikan contoh yang sudah ada, ya, yang sudah jadi. Tinggal ini sedikit dirapikan, ya. Seperti ini misalnya batas kanan ini masih zigzag, ya. Maka dirapikan, nanti kalau kalian juga mengetik begitu, barangkali ada yang masih zigzag teksnya, berarti ini perlu dirapikan semuanya, ini 3 paragraf ini, supaya rapi kelihatannya, maka dirata kiri kanan kan, ya. Caranya ini cukup diblok saja, diblok yang 2 paragraf ini. Setelah diblok, ini diklik justify-nya. Nah, ini supaya rata kiri, rata kanan. Kemudian ini judulnya, ini diklik di sini. Kemudian di center ini diklik supaya ke tengah di antara teks ini. Mudah kan, ya, cara mengaturnya? Pasti kalian sudah banyak yang bisa, ya, karena komputer itu sekarang sudah mulai dari SD sudah menggunakan komputer, ya. Dan saya harapkan di sini berarti kalian tinggal memperdalam aja materi-materi yang belum ditemukan di sekolah atau di SMP-nya, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat, ini masih teksnya masih normal, ya, yang 3 paragraf ini. Paragraf pertama kita buat 2 paragraf, 2 kolom maksudnya, ya, 2 kolom. Caranya gimana? Yang 1 paragraf ini, paragraf pertama ini diblok, ya. Kemudian ini di sini ada layout, diklik. Kemudian di sini ada kolomnya. Diklik kolom, kemudian diklik, kalau ingin dibuat kolom diklik, ini ada 2 kolom. Ini simbolnya ada 2 kolomnya, ya. Diklik saja. Maka ini langsung membentuk 2 kolom, ya, paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua ini dibuat misalnya pengen 3 kolom. Ini sama langkahnya, di blok saja, ini di blok, kemudian di sini ada dibuat 3 kolom. Ini ada simbolnya 3 kolom, ya. Ini langsung jadi, ya.
Awal hurufnya ini paragraf pertama ini pengen dibesarkan, awal hurufnya di sini dalam. Ini huruf D-nya di blok satu huruf. Ini dibesarkan. Nah, setelah di blok di sini ada tombol insert atau ada tab menu. Tab menu insert. Kemudian di sini ada di drop cap. Nah, ini garis panah kecilnya ini di drop cap ini ya. Ini di drop cap. Kemudian diklik drop pad-nya. Diklik. Maka ini sudah ya, boleh diberi warna dan ditebalkan. Ini misalnya warna merah, kemudian ini ditebalkan. Nah, sudah terbentuk ini 2 kolom, ini 3 kolom. Nah, ini sudah terbentuk, bentuk surat kabar sudah jadi ya. Mudah kan? Sangat mudah. Yang lama itu apanya? Yang lama itu mengetik datanya biasanya ya. Mengetik datanya itu yang lama, kemudian untuk merapikan teksnya ya. Nanti diingat, tolong diperhatikan teknik pengetikannya. Jadi jangan salah nanti teknik pengetikannya juga, supaya penggalan katanya itu benar ya. Penggalan katanya kalau mengetik salah itu akan kerepotan nanti ya. Ini kalau mengetik, teknik mengetiknya dalam satu paragraf itu kalau mengetik jangan menekan tombol enter dalam satu paragraf ya. Seperti mengetik ini nih. Mengetik paragraf ini saya tidak menekan enter sebelum selesai ya. Kenapa? Karena kalau di enter ya, kalau di enter nih ini susah, tidak langsung jadi. Ini kalau tidak dibuat bentuk apa saja tidak akan langsung jadi. Tapi kalau mengetiknya benar ya, begitu kita rubah dibuat 2 kolom ini langsung seret jadi kan. Nah, itu mengetiknya harus benar. Baik ya, sudah paham semua. Ini nanti boleh kalian ulang-ulang lagi ya video ini kalau ingin praktek sendiri di rumah ya. Boleh nanti yang punya laptop ya, yang punya komputer di rumah boleh langsung dipraktekkan ya. Selanjutnya kita akan meneruskan ke materi yang kedua. Apa itu tadi? Yaitu membuat label. Artinya kita akan mengetik teks di dalam label ya. Karena kolom label kalau di dalam surat undangan itu kan kecil-kecil ya. Kita harus tahu ukurannya berapa, kemudian nanti gimana menata berkasnya supaya pas ya, supaya pas masuk ya, ke dalam label itu nama-nama itu ya. Langkah awalnya pertama ada dua tahap ini. Yang pertama, nama-nama yang akan kita undang itu diketik menggunakan program Excel ya. Kemudian proses pembuatan labelnya itu menggunakan program Microsoft Word. Jadi ada 2 tahap ya. Kita membuka tahap pertama, kita ketik nama ya, dengan langkah awalnya itu membuka program Microsoft Excel. Langkah yang kedua, kita membuka Microsoft Word-nya ya. Kita lihat di sini, anggap saja ini sudah jadi. Nah, ini nama-nama yang akan kita undang. Ini boleh diganti, kita ketik sendiri ya. Kita ketik sendiri. Misalnya kalau kita ini mengganti nama, ini ketik aja, nanti ketik sendiri. Misalnya Siti Robiah misalnya, kita ganti ini Siti Robiah atau Siti Robiah ya. Nah, ini udah, ini contoh aja. Nah, ini sampai berapa? Biasanya kita lihat nanti di dalam satu lembar label untuk surat untuk mengetik nama-nama surat undang itu ada berapa datanya ya, atau lembaran kecil-kecilnya itu ada berapa dalam satu lembar itu nanti dilihat. Nah, ini saya memberikan hanya satu contoh saja ya. Itu akan berbeda. Nanti kemudian ukurannya itu berapa senti kali berapa senti, itu harus tahu ya. Nah, yang pertama ini ada 3 data filenya. Nah, biasanya kalau kita mengetik nama itu berarti data filenya ya nama. Ini data filenya nama. Kemudian ini biasanya ya, ini menunjukkan di mana ya. Biasanya di mana. Ini saya anggap ini anggap saja ini di semua ya. Kemudian ini alamat. Kalau kita tahu ini alamatnya boleh diketik. Kalau tidak tahu nama-nama atau alamat-alamat seseorang, ini
kita ketik saja di tempat misalnya ya. Nah ini setelah ini selesai diketik ya, ini sampai gini, ini ada satu sheet ini ya, ini sheet pertama. Kalau sudah selesai diketik, ini disimpan ya, data-data ini disimpan. Misalnya saya akan simpan di sini, contoh simpan atau menggunakan save as ya. Saya ketik di D misalnya, saya masukkannya di kolom atau di D. Nah ini saya ketik misalnya, saya ulang ini, saya ketik daftar nama dan nama filenya nih, ini kita beri nama daftar nama undangan. Nah ini namanya nih, daftar nama undangan, di save. Setelah selesai diketik ya, kemudian kita akan membuat labelnya itu di Microsoft Word ya. Kita buka, berarti kita buka program Microsoft Word-nya. Setelah tampil lembar kerja Microsoft Word ya, kita mulai membuat programnya. Apa langkah awalnya? Di sini ada tab menu My Links, sini ada My Links. Ini awal-awalnya nih. Kita akan membuat label, klik My Link. Kemudian di sini kita klik, ada di sini Start Mail Merge ya. Pilihannya karena kita membuat label ya, maka di sini diklik Labels. Ini diklik labelsnya. Kita tunggu proses ya, buat dulu tabelnya. Nah setelah ini dibuat ya, di sini dibiarkan saja try-nya, ini ada default-nya ya, nggak usah dirubah. Kemudian label vendornya juga ini nggak usah dirubah. Kemudian ini ada produk number-nya. Produk number di sini ada karena ukuran kertas label itu 103, ini yang digunakan kertasnya. Ukuran kertas labelnya itu 103, maka di sini diberi produk number-nya 103. Kemudian kita klik new label. Ini diklik new label, maka akan keluar preview ini ya. Nah, di sini label name-nya kita beri nama 103. Kemudian untuk top marginnya ini tolong perhatikan. Top marginnya di sini ada 0,7 cm. 0,7 cm. Kemudian top marginnya ini atau ini ya, slide marginnya di sini sama 0,7 cm. Kemudian vertical fit-nya di sini 3,4, ini 3,4 cm. Kemudian horizontal fudge-nya di sini 6,71 cm. Kemudian di sini kita lihat label right-nya atau height-nya ini 3, ini tinggi label maksudnya ya, tinggi labelnya di sini 3,2 cm ya. Ini diperhatikan nih. Kemudian ada label width-nya ini 4,6. Kemudian number cross-nya ini karena ini bisanya ada bawahnya itu kanannya 4, maka number cross-nya di sini diberi angka 3. Kemudian number down-nya di sini diberi angka 4 ya. Nah, hanya ini aja nih yang perlu dirubah nih. Ini penting, maka dia akan membentuk gambarannya seperti ini. Ini gambarannya. Nah, ini gambaran labelnya nih, kertas label ini ya, gambaran kertas label. Setelah selesai, nah di sini ada fit size-nya, biarkan letter gitu ya, letter landscape ya. Landscape itu berarti memanjang ya, vertikal, ya, horizontal ya, landscape. Setelah selesai semua, kita anggap ini sudah pas, kemudian diklik OK ya. Nah, di sini akan muncul lagi yang di blok ini, berarti yang akan digunakan ya. Kemudian kita akhiri lagi dengan klik OK. Nah, maka akan keluar di sini
Nah, untuk menampilkannya ini diklik di sini, ini diklik lagi begini, ini diklik ya. Nah, ini sudah terbentuk. Sekarang supaya nampak jelas ya, ini kita klik home, ini diberi border. Ini diberi border, ini bordernya nih. Ada di sini ada all border. Nah, ini jadi supaya jelas seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk labelnya nih ya. Nanti tinggal diatur lah, tergantung nanti kertas labelnya itu ukuran berapa ya. Nanti bisa diatur ya, disesuaikan dengan kertas label yang akan kita gunakan. Selanjutnya ini belum jadi ini ya, ini masih label kosong kan, ini masih anggap saja ini kertas label kosong. Nah, sekarang gimana supaya kita akan menggabungkan nama-nama yang tadi diketik di Excel supaya masuk ke sini. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kembali lagi kita ke mailing ini. Kembali ke mailing. Nah, sekarang di sini diklik select recipient ya. Di sini kemudian diklik use an existing list. Ya, di sini yang diklik. Use an existing list. Nah, ini diklik. Nah, di sini akan keluar atau memanggil nama-nama tadi. Ya, kita akan panggil nama-nama yang sudah dibuat tadi di dalam Excel-nya. Tadi namanya apa? Daftar. Kalau daftar, tadi nama filenya daftar nama yang diundang. Nah, ini kita akan menggabungkan ini. Yang tadi diketik di Excel. Ini namanya ini kan tadi waktu menyimpan ya. Kemudian diklik open. Nah, maka nama-nama ini di sheet 1 ya, pekerjaannya kan di sheet 1 tadi. Oke, diklik. Nah, nama-nama tadi kita sudah masuk rekor-rekor di sini. Nah, sebelum masuk ke nama-nama yang sebenarnya, pertama kita insert dulu, kita gabungkan dulu. Di sini ada menu insert merge file atau merge file-nya. Nah, yang tadi dibuat itu data-data file-nya apa? Kita gabungkan ya. Di sini pertama nama. Nah, ini yang masuk ke sini adalah data-data file-nya. Jadi bukan nama ya, bukan data yang sebenarnya, jadi data-data file-nya. Ini kita rubah dulu, diakhiri dengan menekan enter ya. Nah, ini sudah. Kemudian klik lagi insert file yang kedua apa namanya tadi di ya, file yang kedua di enter ya. Kemudian yang ketiga tadi ada yang ketiga, data namanya, alamat, data-data filenya ini. Nah, ini sudah kita enter dulu ya. Kita enter di sini supaya masuk ke sini ya. Kemudian ini boleh di center, ini ada di home ya, ini di center. Nah, ini di home. Nah, sekarang kita mulai menggabung ya. Sudah beres, data-data filenya sudah masuk sini. Kemudian bagaimana cara menampilkan data-data yang sebenarnya ya. Kalau ini baru data-data filenya saja. Kita kembali ke mailing ini ya. Kemudian kita preview ini. Preview resultnya. Ini diklik. Nama-nama ini sudah masuk data-data yang tadi dibuat. Kemudian supaya ini terisi semua, kini diupdate. Diklik di sini ada update label, maka nama-nama ini sudah masuk semua. Ya, nama-nama ini sudah masuk semua ke label ini ya. Yang tadi diketik, kita gabung supaya masuk ini ke dalam label. Nah, setelah ini selesai, ini boleh langsung di print nanti ya. Pasang kertas labelnya satu lembar kan, satu lembar dipasang, kemudian langsung di print ya, gitu. Boleh ini disimpan dulu, nanti disimpan dulu, misalnya beri nama label 1 gitu ya, boleh disimpan dulu. Kalau nyimpennya atau kalau mau ngeprintnya nanti misalnya, karena undangannya belum jadi, misalnya nyetak undangannya belum jadi misalnya ya. Jadi ini kalau sudah nama-nama ini dibuat labelnya. Kemudian di save aja dulu ya.
baru nanti kalau sudah jadi di print per lembar ya, satu lembar yang biasanya kan dalam satu amplop itu dalam kalau membeli kertas label, nah, itu ada banyak ya, ada berapa lembar tuh, ada 12 lembar. Ada 12 lembar berarti satu lembar tuh di printnya. Nama-namanya juga boleh langsung sekalian tadi diketik sesuai dengan jumlah nama atau data yang akan kita undang. Kalau data yang akan kita undang misalnya 500 orang ya, berarti diketik nanti 500 orang tuh. Tinggal nanti ngeprintnya, bekerjaannya menggunakan mailing tadi ya. Bagaimana? Masih ada yang bingung cara membuatnya? Kalau kalian nanti mau mempraktekkan ya, di rumah, itu boleh diputar saja berulang-ulang ya. Putar lagi ya, ditarik mundur, putar lagi gitu ya. Itu bisa berulang-ulang, dan kamu pasti, apalagi ini kalau nanti ada yang profesinya itu seorang percetakan ya, apakah kakaknya atau siapa gitu ya, menggunakan atau punya percetakan seperti membuat kartu nama dan lain-lainnya, atau membuat itu undang-undangan dan lain-lainnya, itu nanti bisa dicoba, atau barangkali ada yang sudah punya program yang lainnya, nah itu boleh saja, boleh digunakan ya. Ini hanya salah satu contoh ya, salah satu contoh kalau memang kita tidak punya aplikasi khusus untuk mengetik nama-nama di dalam kertas label ya. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang istilahnya ya masih bingung gitu ya, nanti kita ulang lagi, dan apalagi di video ini lebih mudah untuk mengulangnya ya, lebih mudah daripada kalau tatap muka sendiri atau tatap muka langsung ya, kita ketemu itu biasanya tidak cukup satu kali atau dua kali ya, perlu diulang lagi dan diulang lagi. Yang jelas intinya pasti kalian bisa ya, apalagi kalau yang sudah punya laptop sendiri, itu akan lebih mudah ya, karena setelah selesai ini menyimak dan mencermati apa-apa yang disampaikan ini, langsung dipraktekkan ya. Demikian ya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Saya akhiri pertemuan yang kedua ini dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.